Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Enggar Prasetyawan di mata kuliah Matematika Ekonomi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi eksponen dan logaritma. Nah, mengapa kalian perlu membahas materi ini? Karena di materi berikutnya kalian akan mempelajari mengenai fungsi pertumbuhan, yang mana pada fungsi pertumbuhan itu nanti kalian memerlukan materi yang akan kalian pelajari kali ini, yaitu terkait dengan fungsi eksponen dan logaritma. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas, atau kalian harus bisa memahami apa itu fungsi eksponen, kemudian bagaimana jenis-jenisnya, kemudian bagaimana menggambar kurva grafik fungsi eksponen. Begitu juga untuk fungsi logaritma, kalian juga harus tahu bagaimana ciri-ciri dari fungsi logaritma itu sendiri, kemudian bagaimana juga menggambar kurva fungsi logaritma. Oke, kita langsung mulai saja. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai fungsi eksponen. Bila kalian lihat ada 3 fungsi di situ. Yang pertama, Y sama dengan 10 pangkat X, kemudian Y sama dengan 3 dipangkatkan X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 4, dan kemudian yang ketiga Y sama dengan E dipangkatkan X kuadrat ditambah 5X ditambah 4. Nah, jika kalian amati secara seksama, polanya sebenarnya hampir sama, hanya saja yang membedakan adalah di situ ada 10, 3, dan E, gitu ya. Nah, kemudian pangkatnya ada variabel X, ada yang X kuadrat, dan ada juga konstantanya juga. Nah, dari ketiga fungsi ini yang dinamakan fungsi eksponen. Sehingga secara pengertian, fungsi eksponen itu merupakan fungsi yang konstantanya itu dipangkatkan dengan variabel-variabel bebasnya. Nah, kemudian dalam bentuk persamaan umumnya, fungsi eksponen bisa kalian lihat di sini. Yang pertama, Y sama dengan Fx sama dengan B dipangkatkan X. Atau bisa juga berbentuk Y sama dengan Fx sama dengan E dipangkatkan X. Nah, yang mana Y di sini yaitu variabel terikat. Ini. Kemudian untuk X-nya itu variabel bebas. Ini. Nah, kemudian B dengan E itu apa? Baik B atau E di sini adalah sebagai basisnya atau bilangan pokok. Nah, jadi kalian sudah tahu bagaimana fungsi eksponen itu. Ciri-cirinya juga kalian sudah bisa dipahami. Nah, kemudian selanjutnya untuk jenis-jenis fungsi eksponen. Nah, di sini jenis-jenisnya ada 2. Yang pertama, fungsi eksponen berbasis asli atau bilangan E, yang mana fungsi eksponennya itu basisnya merupakan bilangan irasional. E di sini sebagai informasi bahwa yang namanya bilangan Euler. Angkanya sudah ditetapkan, yaitu sebesar 2,71828 sekian. Nah, itu banyak sekali. Silakan bisa kalian cek nanti. Nah, untuk yang pertama, jenis yang pertama ini biasanya contohnya Y sama dengan E dipangkatkan X, kemudian Y sama dengan E dipangkatkan X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 4. Nah, jadi basisnya atau bilangan pokoknya itu adalah bilangan E. Kemudian untuk jenis yang kedua, yaitu fungsi eksponen berbasis konstanta atau B. Nah, fungsi eksponen di sini untuk nilai B-nya harus lebih dari 0 atau kurang dari 1. Contohnya, Y sama dengan 10 pangkat X, kemudian Y sama dengan 0,2 dipangkatkan X.
Nah, mengapa Pak di sini kok ada 10? Nah, sebenarnya B di sini boleh juga lebih dari 10 atau lebih dari 1. Nah, di sini bisa kalian lihat ada 2 sifat yang mana jika nilai B-nya itu lebih dari 1. Untuk yang pertama, sifatnya jika nilai fungsi Y-nya akan mendekati sumbu X tanpa berpotongan ketika nilai X-nya mendekati nilai negatif tak hingga. Jadi jika kalian membayangkan pada suatu sumbu koordinat, nah untuk nilai X-nya itu mendekati nilai negatif tak hingga, jadi tidak akan berpotongan dengan sumbu X-nya. Kemudian yang kedua, nilai fungsi Y akan menaik secara kontinu ketika nilai X-nya juga naik. Nah, jadi untuk nilai fungsi Y-nya, kurvanya juga akan naik secara kontinu ketika nilai X-nya juga semakin besar atau semakin naik. Oke, itu sifat untuk nilai B-nya lebih dari 1. Kemudian jika nilai B-nya lebih dari 0 dan kurang dari 1, itu juga memiliki 2 sifat. Yang pertama, nilai fungsi Y akan mendekati sumbu X tanpa berpotongan ketika nilai X-nya mendekati positif tak hingga. Jadi berlawanan dengan yang sifat yang pertama tadi. Kalau yang di sini mendekati positif X tak hingga. Nah, tapi di sini pasti tidak akan memotong sumbu X-nya. Kemudian untuk yang sifat yang kedua, nilai fungsi Y akan menurun secara kontinu ketika nilai X-nya turun. Nah, jadi sebenarnya hubungannya linear ya. Jika naik juga naik, jika turun juga ikut turun. Nah, seperti itu. Jadi 2 ini yang membedakan untuk nilai B-nya. Oke, itu jenis-jenis fungsi eksponen. Kemudian kita lanjutkan. Bagaimana cara melukis kurva fungsi eksponennya? Nah, di sini ada 3 langkah yang harus kalian lakukan dalam melukis kurva fungsi eksponen. Yang pertama, kalian harus menentukan hubungan antara nilai X dan Y. Ini ya. Kemudian yang kedua, jika kalian sudah mendapatkan titik-titik dari X dan Y tadi, kalian bisa menggambarkan pada bidang koordinat kartesiusnya. Kemudian yang terakhir, hubungkan saja antara titik-titik yang kalian dapatkan tadi. Oke, lebih mudahnya atau lebih memahami, saya contohkan di sini. Misalkan contoh di sini diketahui Y sama dengan fungsi X-nya sama dengan 3 pangkatkan X. Kalian diminta untuk melukis kurva fungsi eksponennya. Oke, kita jawab. Yang langkah pertama tadi, kalian disuruh menentukan hubungan antara nilai X dan Y-nya. Di sini saya sudah tetapkan bahwa nilai X-nya itu kita cari angka yang sekiranya mudah untuk dihitung. Misalkan di sini untuk yang paling kiri dimulai dari min tak hingga, ini min tak hingga sampai positif tak hingga. Nah, di antaranya pasti di dalamnya ada angka-angka yang mudah akan dihitung. Di sini misalnya saya mulai untuk 0 dulu. 0 jika dimasukkan ke dalam fungsinya tadi menjadi 3 pangkat 0, sehingga hasilnya adalah 1. Kemudian saya ambil untuk nilai X-nya negatif 1 dulu. Jika X-nya negatif 1, maka jika dimasukkan ke dalam fungsi X-nya atau Y sama dengan 3 dipangkat min 1. Itu artinya adalah sama dengan 1/3. Ini sifat, jadi kalian pasti sudah tahu di jenjang sekolah menengah dulu kalian sudah menjumpai ini. Nah, sehingga untuk Y-nya diperoleh nilai 1/3. Oke, selanjutnya saya ambil negatif 2. Negatif 2 untuk nilai X-nya, sehingga jika dimasukkan Y sama dengan 3 dipangkatkan negatif 2. Itu artinya sama
dengan 1/3 dipangkatkan 2. Yang mana 3 pangkat 2 itu adalah 9. Sehingga menjadi 1/9. Nah, diperolehlah untuk titik yang ketiga itu nanti min 2,1/9. Nah, nanti silakan jika kalian mau menulisnya dalam bentuk desimal juga boleh. Misalkan 1/3 didesimalkan menjadi 0,3333 sekian. Kemudian 1/9 juga kalau mau didesimalkan juga boleh. Nah, selanjutnya saya ambil untuk ke arah positifnya, X-nya sama dengan 1, sehingga Y sama dengan 3 dipangkatkan 1, otomatis 3. Oke, saya kira itu mudah. Kemudian jika X-nya 2, 3 menjadi 3 dipangkatkan 2, yaitu 9. Nah, untuk titik selanjutnya yaitu didapat 1,3. Kemudian yang terakhir 2,9. Nah, apakah cukup titik-titik ini untuk menggambarkan kurvanya? Nah, ini sudah cukup. Tapi jika lebih banyak lagi, itu akan menjadi lebih baik untuk dari segi gambar grafiknya nanti. Nah, bagaimana hasil gambar grafiknya? Kita pindahkan ke dalam sumbu koordinat Cartesius menjadi seperti ini. Titik yang misalkan saya ambil dari titik min 2,1/9 ini, kemudian titik yang kedua min 1,1/3 di sini perkirakannya, kemudian titik yang ketiga 0,1 di sini, dan selanjutnya titik 1,3 letaknya di sini. Nah, untuk titik 2,9 karena tempatnya cukup sempit, jadi saya gambar sampai ke titik 1,3 saja. Tidak apa-apa. Jika mau menggambar sampai 2,9 juga pasti nanti hasilnya sama, diteruskan. Misalkan saya teruskan grafiknya di sini menjadi ke atas nih arahnya. Oke. Nah, untuk yang di arah negatif tak hingga di sini seterusnya nanti akan mendekati sumbu X, tetapi tidak akan berpotongan dengan sumbu X seperti yang di sifat fungsi eksponen sebelumnya. Nah, jadi inilah gambar atau kurva fungsi eksponen. Nah, secara langkah sebenarnya sama seperti menggambar fungsi permintaan, fungsi penawaran, fungsi konsumsi maupun fungsi tabungan. Hanya saja mungkin di sini titik-titiknya lebih banyak untuk diambil. Silakan kalian lihat dulu untuk fungsi logaritma. Di situ ada dua persamaan atau dua fungsi. Yang pertama y sama dengan a log x. Kemudian yang kedua y sama dengan e log x. Atau perubahannya sama dengan ln x. Nah, sepertinya kalau ciri dari fungsi logaritma ini bisa langsung kalian tentukan atau bisa kalian ketahui dari log-nya itu. Nah, jika sebuah persamaan atau fungsi ada log, itu pasti adalah fungsi logaritma. Nah, apa itu fungsi logaritma? Fungsi logaritma itu fungsi yang variabel bebasnya dalam bentuk log dan memiliki basis atau bilangan pokok tertentu, yaitu berupa bilangan a atau e. Seperti kalian lihat di sini, tadi ada a dan e. Nah, itu bilangan pokoknya. Kemudian bentuk persamaan umumnya yaitu y sama dengan a log x atau y sama dengan e log x, yang mana dikenal dengan ln x. Y di sini sebagai variabel terikat, kemudian log x dan log atau ln x-nya itu variabel bebasnya. Yang mana a dan e di sini, a dan e tadi itu adalah basis atau bilangan pokok. Nah, sebenarnya sudah kalian kenali untuk fungsi logaritma. Selanjutnya, aturan logaritma. Nah, untuk aturan logaritma itu di sini ada beberapa aturan, yang mana saya ambil 7 aturan dalam logaritma.
yang biasanya atau umumnya akan kalian jumpai atau kalian gunakan nantinya. Nah, memang sebenarnya untuk aturan logaritma ini banyak, khususnya di jenjang atau di jurusan matematika khususnya. Sifat-sifat atau aturan logaritma banyak sekali di sana. Tetapi di sini saya ambil 7 saja, yang mana di bagian kita matematika ekonomi itu mungkin aturan-aturan di sini saja yang akan kita gunakan. Oke, aturan yang pertama bisa kalian lihat, A log X dikalikan Y sama dengan A log X ditambah A log Y. Jadi jika kalian menemui di ruas kiri seperti ini, A log X dikalikan Y, kalian bisa merubahnya ke dalam A log X ditambah A log Y. Kemudian sifat yang kedua bisa kalian lihat, A log X per Y atau A log X dibagi Y itu sama dengan A log X dikurangi A log Y. Kemudian yang ketiga, A log X pangkatkan R bisa diubah ke dalam bentuk R-nya pindah ke depan dikalikan A log X. Kemudian yang keempat, A log X sama dengan bisa dirubah juga ke dalam bentuk A log B dikalikan B log X. Nah, sifat yang kelima juga bisa kalian lihat di situ. Nah, yang keenam, A log A sama dengan 1. Jadi antara nilai basis dengan variabel A-nya itu jika sama, maka nilai log-nya adalah 1. Kemudian jika A log 1 itu pasti hasilnya 0. A-nya yang penting lebih dari 1. Oke, saya contohkan untuk aturan-aturan ini. Misalkan kita diberikan 2 log 4 dikalikan 3 misal. Nah, ini menjadi masuk ke aturan mana? Yaitu aturan yang pertama, 2 log 4 ditambah 2 log 3. Oke. Kemudian untuk 2 log 4 kira-kira masuk ke sifat atau aturan yang mana? Untuk 2 log 4 ini bisa dirubah ke dalam bentuk 2 dipangkatkan 2. Ini tetap 2 log 3. Itu menjadi 2 log 2 itu berlaku aturan yang nomor 6, A log A tadi, sehingga 2 log 2 itu adalah 1. Nah, tetapi di sini kan ada pangkat. Sehingga kalau pangkat di sini bentuk seperti ini masuk aturan yang ketiga, yaitu A log X dipangkatkan R, sehingga R-nya pindah ke depan atau 2-nya pindah ke depan. 2 log 2 ditambah 2 log 3. Hasilnya berapa? Ini kali 1 menjadi 1, menjadi 2 kali 1 ditambah 2 log 3. Hasilnya adalah 2 ditambah 2 log 3. Nah, jadi seperti ini. Jika kalian diminta untuk mencari log dari soal-soal seperti ini, saya contohkan satu lagi, misalkan 2 log 1/3. Nah, ini berapa? Dari bentuk seperti ini, kalian bisa melihat aturan yang kedua. Dirubah menjadi 2 log 1 dikurangi 2 log 3. Sorry, B-nya tadi kan tidak boleh 1, misalkan saya ubah menjadi 2 di sini. Berarti 2 log 2 dikurangi 2 log 3. 2 log 2 masuk ke aturan nomor 6, sehingga menjadi 1 dikurangi 2 log 3. Nah, inilah penyederhanaan dari 2 log 2/3.
yang mana kalian menerapkan aturan-aturan yang tadi sudah ditentukan dalam aturan logaritma. Oke. Kemudian kita lanjutkan untuk menggambar kurva fungsi logaritma. Nah, untuk gambar kurva fungsi logaritma di sini ada dua jenis, yaitu bergantung dengan nilai basisnya atau nilai A-nya. Misalkan yang pertama, jika Y sama dengan A log X dengan basis A-nya itu adalah lebih dari 0, maka kurvanya nanti akan naik ke atas. Bisa kalian lihat gambarnya di sini. Nah, untuk yang ke bawah ini sebenarnya ke sini ya, arahnya mendekati sumbu Y negatif. Nah, untuk naik ke atas ini akan naik terus, jika diteruskan akan naik ke arah kuadran 1. Kemudian yang kedua, jika Y sama dengan A log X dengan basisnya A itu lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka nanti kurvanya akan turun. Misalkan di sini dari atas ini arahnya jika diteruskan mendekati nilai Y tak hingga. Kemudian yang di sini jika diteruskan, diteruskan nanti akan turun ke bawah dan seterusnya. Nah, ini dua jenis untuk gambar grafik fungsi logaritmanya. Nah, bagaimana menggambarnya? Kita bahas selanjutnya. Di sini misalkan kita diminta untuk menggambar kurva fungsi logaritma dengan bunyi Y sama dengan Fx sama dengan setengah log X. Nah, langkahnya sebenarnya hampir sama dengan menggambar fungsi eksponen tadi. Ada 3 langkah. Yang pertama, kalian menentukan hubungan antara nilai X dan Y. Kemudian pilihlah nilai X-nya itu supaya mudah untuk ditentukan atau mudah dihitung. Kemudian yang kedua, tentukan titik-titik koordinatnya tadi pada bidang kartesiusnya. Dan yang terakhir, kalian hubungkan antar titik-titik yang sudah kalian peroleh. Jadi sama untuk langkahnya. Kita lihat untuk Y sama dengan setengah log X. Di sini saya ambil, ini tadi minta hingga sampai tak hingga. Misalkan saya ambil untuk yang pertama 1/4 misalkan. Sini ya, ini 1/4. Kita masukkan ke dalam fungsi logaritmanya. Saya tulis di sini, di atas. Setengah log X-nya 1/4. Oke, hasilnya berapa? Yaitu 2. Kemudian jika Y sama dengan X-nya setengah, sehingga setengah log setengah sama dengan 1, yaitu sifat tadi, sifat yang keenam, yang mana A log A sama dengan 1. Kemudian jika saya ambil X-nya 1, setengah log 1, itu pasti hasilnya 0. Yang mana tadi sifatnya A log 1, itu pasti hasilnya 0, berapapun A-nya. Kemudian ini ya, kemudian jika X-nya 2, berarti setengah log 2, hasilnya min 1. Nah, silakan nanti diterapkan aturan-aturan logaritma tadi. Nah, setelah mendapatkan titik-titik ini, kita gambarkan ke dalam sumbu koordinat kartesius menghasilkan gambar grafik seperti di sebelah kanan ini. Nah, untuk yang titik yang terakhir tadi 4, X-nya 4, sehingga Y sama dengan setengah log 4 sama dengan berapa? Sama dengan min 2.
Nah, di sini didapat dari aturan logaritma. Oke. Kita gambarkan ke dalam koordinat kartesius menghasilkan untuk titik yang pertama 1/4,2. Berarti letaknya di sini 1/4,2 di sini. Kemudian setengah, 1 di sini. Kemudian 1,0 di sini. 2,-1 di bawah, dan yang terakhir 4,-2. Nah, silakan kalian hubungkan, nanti kurang lebih grafiknya akan seperti ini. Dan yang ke atas jika diteruskan, nah ini akan mendekati sumbu Y tak hingga, positif tak hingga. Kemudian di sini jika diteruskan, grafiknya akan semakin turun. Nah, tadi masuk ke dalam sifat jika nilai B-nya lebih dari 0 dan kurang dari 1. Oke, terima kasih. Jadi kalian sudah mulai bisa memahami dalam hal apa itu fungsi eksponen, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana jenisnya, kemudian bagaimana menggambar grafik fungsi eksponen. Begitu juga untuk fungsi logaritma, apa itu fungsi logaritma, kemudian bagaimana menggambar grafik fungsi logaritmanya, dan aturan-aturan atau sifat-sifat logaritma itu jangan sampai dilupakan, karena kalian pada saat mencari fungsi logaritma, aturan-aturan itu nanti kalian terapkan. Seperti itu. Baik, dengan demikian, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.